hangatnya diperbincangkan ya, dan saya salah satu termasuk orang yang mencari Bapak juga. Saya pengen bertanya langsung, kenapa sih kejadiannya bisa seperti itu? Tapi saya bahagia akhirnya. Nah, gak usah nunggu lama-lama lagi ya. Ini kita bersama Bapak penjual juz amma, buku-buku tentang agama Islam ya, yang direndahkan oleh seorang selebriti dan juga YouTuber Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Baim Wong ya. Dan ini nama bapaknya adalah Bapak Kakek Suhud Arif. Nah, ini dia nih bapaknya nih. Bapak udah dicari-cari banyak orang loh, Pak. Ya, tapi Bapak baru kesini, baru ke saya doang kan, belum kemana-mana kan. Bagus, kalau di sini tidak ada yang dipotong-potong, Pak. Ya, jadi kita akan mendengarkan ceritanya secara lengkap, konkret. Ya, nah, Pak, selain kakek Suhud ini, kita juga kedatangan tamu jauh ya, yang juga lagi viral-viralnya dan lagi dibully juga sama fans-fansnya Lesti dan Bilar ya. Ini kita kedatangan Bapak Robi dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan, dan Edi Prasetyo, Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur, sekaligus Ketua Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia. Nah, ini menarik nih, diskriminasi ya. Diskriminasi ini ya bagus, karena banyak sekali nih dia warga Indonesia ini mendiskriminasikan manusia ya, padahal sama-sama manusia. Sebelum kita tanya-tanya sama kakek ya, ini ada artikel dari Selebrita apa? Langit Selebrita nih, kalian harus sering-sering baca ya, karena di sini juga menayangkan berita-berita yang akurat, terpercaya, dan tidak ada bohong-bohongnya ya. Nih, sikap Baim Wong marah-marah kepada kakek tua jadi sorotan netizen Indonesia. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat videonya terlebih dahulu, guys. Oke, ini dia Baim Wong sama motor besarnya. Ini Bapak ya? Iya. Ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Nih kerja Indonesia. Nih. Oh, kasih uang. Oh, kasih uang. Anak kerja nih. Oh, kasih uang kerja. Oke, kasih. Mantap nggak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, terima kasih. Kerja kasih duit. Nah. Saya boleh bicara? Boleh. Kronologisnya. Boleh. Begini, waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Mutia, saya keluar bawa buku, bawa dagangan saya. Melintas tiba-tiba motor Baim Wong, kan rumah orang tuanya di Cikini, jaraknya dekat sekali itu kan. Dan saya ikutin gitu, tapi saya tahu oh ini Pak Baim Wong yang sering nolong-nolong orang gitu. Nah, saya susul, tapi agak lama dia udah sampai baru saya datang. Terus dia cerita yang bukan-bukan, katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul, Bu. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemari mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang saya minta-minta, saya bilang saya dana buat modal buku-buku saya. Saya tunjukin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja tuh, terus dia ngeledek saya. Orang nojol dipanggil, dikasih duit tuh, berapa nggak tahu saya terus diam aja. Akhirnya saya, wah kalau caranya begini, lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tahu ada krunya itu, kru timnya bawa-bawa kamera itu. Saya juga heran kok, tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motor dia, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin, saya orang tua, demi Allah saya kan orang Islam, bisa sholat Jumat, saya bilang gitu. Tapi syukur, alhamdulillah saya begitu saya pulang dari Baim, buku saya keluar dari pas Cikini, itu kan deket jaraknya sama Cikini. Ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ, oh ada berkahnya juga. Udah saya pulang, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kan banyak yang nelfon tuh, berkecamuk saya. Kebetulan kakak saya di Cibinong kan stroke, Mbak. Umur 73, saya kan 70. Saya bilang biar cepat sembuh ya. Saya nggak cerita apa-apa, diamnya, tapi telepon terus tuh, Mbak.
telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu, saya pengen istirahat tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi ke rumah adik saya, ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah, terus diwawancara sama dia dan saya bilang saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang buku yang kalau beli langsung saya beli lagi buku, belinya di kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku-buku agama Islam, kadang-kadang di Kuitang tuh toko Agung itu aja Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sebang sibuk Pak gini-gini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, ya udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Sabar. Iya Pak. Sabar. Saya juga bisa ini. Sabar. Mbak masih peduli sama saya, biarpun Mbak banyak dari Pak ini minta ranah hukum, tapi saya kasihan lihat anak saya Mbak, nggak mau. Dia udah Pak, kalau udah begini stop aja deh, nggak usah dagang buku lagi. Jangan, itu namanya kita nggak pernah tahu ya Pak ya, namanya hidup kita kan nggak pernah Iya, tahu. iya. Kadang kita bisa ketemu orang baik, Iya. kadang kita bisa ketemu orang jahat. Iya. Ya, mungkin Bapak lagi diuji kesabarannya. Iya. Ya Pak ya. Iya. Nah Pak, bagaimana perasaan Bapak saat tahu Baim Wong tiba-tiba ngomel terus nuduh Bapak pengemis? Ya, Jelas sekali tuh, berapa kali Baim Wong bilang pengemis. Iya, kan? sakit hati juga Mbak saya, tapi gimana namanya, saya orang kecil, saya diam aja di motor Pak, saya duduk aja merenungin diri saya sendiri, akhirnya saya pulang. Kira-kira 15 menit saya udah nggak kuat, pulang aja. Gini ya, pencinta cuaca Nyai, Bapak ini juga kalau dibilang Baim katanya ngejar-ngejar itu nggak masuk akal juga. Pertama motornya Baim besar sekali, Iya. cc-nya. Motor Bapak juga bukan motor baru ya Pak? Iya Pak, motor tahun 2009, Ya, Jupiter, betul. motor Dan dulu, Bapak, yang larinya nggak bisa. Benar. Nanti saya beliin motor baru, mau? Alhamdulillah. Makasih Pak Nyai. Biar Bapak bisa cari uang lagi, Iya. ya, rajin. Iya. Jadi Bapak ini juga dia jalannya juga kurang bagus gitu ya Pak ya? Iya, kaki ini ada umur 70 pengapuran mungkin. Iya, jadi kalau dibilang Mbak Imong tadi ngejar-ngejar saya, mepet-mepet itu kayaknya nggak masuk akal. Jadi Bapak ini juga jalannya juga terbata-bata gitu ya Pak ya? Iya, udah saya klarifikasi sih. Mbak Im kan klarifikasi, saya klarifikasi lagi. Saya bilang jangan begitu. Iya. Saya bilang saya selalu pintu terbuka, maaf untuk Bapak. Tapi dia tetap aja tuh kayaknya Iya, dia juga bikin suka. klarifikasi ke orang Betul. ledek juga. Kemarin ada klarifikasi yang saya baca, saya lihat. Memang begitu tipenya Pak. Sifatnya begitu mungkin kita nggak tahu. Iya, Pak, iya, ya. iya. Iya, tapi apa respon keluarga Bapak Suhud setelah melihat video kalau Bapak direndahkan sampai dituduh pengemis oleh Mbak Imong? Ya anak-anak semuanya bilang ya udah Pak, kita terima aja apa adanya gitu. Lebih tahu itu Pak. Bapak nggak mau? Bapak tuh mukanya ada di YouTube dia loh. Iya, Tanpa iya. seizin tanpa seizin Bapak dia naruh di YouTube Bapak nggak mau bikin sesuatu, kok jadi saya yang gemes ya? Iya, saya juga heran kok ada timnya gitu loh. Kok waktu saya diundang kok nggak ngambil gitu, pas di depan rumah kenapa ngambil? Iya, memang standby-nya di depan rumah Pak. Saya bingung itu, makanya waktu di jalan gitu kan saya masa ya saya gila kali, saya nggak bisa ngebut gitu. Saya paling full saya naik motor 20 bakalan di sepeda yang tiap hari Minggu tuh. Iya. Coba Bapak berdiri, coba Bapak Berdiri, Pak. Jalan. Bapak berdiri. Ya, Apa jalan? Bapak jalan. Nah, yang ini nih. ya, udah. Iya. Nah, stop, Pak. Ya, lanjut lagi. Oke, jadi Bapak juga sudah tadi lihat sendiri ya bahwa Bapak juga sudah agak sulit untuk berjalan. Iya. Nah, kalau dari Bapak Edi dan Mas Robi melihat kejadian ini bagaimana pendapatnya? Jadi saya dulu. Ya. Jadi gini Kak Niki, awal pertama kami dari Yayasan Gerak Menebar Kebaikan tahu info Bapak itu di TikTok ya, soal Bapak Diomelin. Suhud ini. Awalnya sih kalau kami
saya pribadi ya selaku founder yayasan merasa ya campur aduk sih kan Niki ya, kesalnya ada, sedihnya ada, tapi saya juga nggak berada di ranah videonya itu, tapi saya lebih kepada rasa peduli saya terhadap kakek Suhut ini. Makanya pas saya tahu video itu Viral. baru saya utus tim saya untuk datang dulu ke rumah kakek Suhut nih. Kemarin pagi saya saya utus tim saya tolong datang ke alamat kakek, karena emang ada salah satu netizen juga yang memberitahu alamat ke kami nih gitu. Oh itu tetangga saya kata netizennya gitu, tapi saya nggak kenal namanya, cuma rumahnya di sini katanya gitu. Oke, saya save alamatnya, akhirnya saya suruh relawan saya juga, tim saya untuk sana mengunjungi kakek Suhut. Ternyata kakek nggak ada di rumah, lagi di Cilengsi ya kayak. Iya, di rumah adik saya nengahin diri, Mbak. Jadi pas tim saya ke rumah, niat saya adalah kalau yayasan itu kan kita ingin membantu gitu dengan melakukan open donasi gitu kan Niki. Ketika melakukan open donasi kita juga perlu izin juga kan terhadap pihak yang kita akan bantu gitu. Makanya saya utus tim saya tolong asesmen ke rumah kakek Suhut, kondisinya bagaimana, apakah benar dia pengemis kan. Yang viral itu kan ngemis gitu ya. Betul. Bahasa yang dilontarkan. Bahasa yang dilontarkan di video itu kan jangan ngemis-ngemis gitu kan katanya. Cuma ya saya pengen klarifikasi pengen tahu dulu gitu, bener nggak sih nih kakek ngemis gitu kan. Pas tim saya ke sana, kakek nggak ada anak-anaknya. Nah dikonfirmasilah ke anak-anaknya. Yang pertama soal video itu kan, dari anak-anaknya sendiri mengatakan bahwa bapaknya nggak pernah ngemis gitu. Dan ketika anaknya tahu videonya itu, video bapaknya viral, mereka menyampaikan dua hal sih ke saya, ke tim saya gitu. Tolong kalau memang bapak saya ada di video itu, tolong di blur gitu. Kalau dalam hati saya ini udah viral kemana-mana, nggak mungkin bisa di blur kan gitu. Terus yang kedua, kalau memang bisa video tersebut di take down atau dihapus aja gitu, karena jujur aja Mas, kami anak-anaknya merasa sakit hati gitu. Itu menurut penuturan anaknya gitu. Nah selanjutnya kami melakukan asesmen ingin tahu juga nih kakek umurnya berapa, namanya siapa, karena kan awal video viral itu kan nggak ada yang tahu namanya kan gitu, cuma videonya Kak Baim aja itu yang marah-marah, cuma kan nggak tahu bapaknya itu siapa, namanya siapa, pekerjaannya apa, umurnya berapa. Akhirnya kita assessment, dapatlah namanya kakek Suhut Arif, umurnya hampir 70 tahun, tahun ini 70 ya? Iya, 70. Pekerjaannya itu ternyata bukan ngemis. Itu langsung kita Tersentuh. langsung kayak ya Allah, ini bukan ngemis ya ternyata gitu kan. Akhirnya ya dari situ saya minta izin kepada anak-anaknya dulu. Kami dari yayasan ingin melakukan open donasi terhadap kakek untuk membantu kakek nih gitu. Karena waktu itu kan belum ada kayak macam Kaniki atau media-media yang lain hubungin kakek gitu kan. Jadi ya kita inisiasi lah gitu. Kita mau bantu kakek gitu. Anak-anaknya ya silahkan kalau mau bantu kakek bapak saya silahkan katanya. Terus saya minta konfirmasi langsung ke kakek, gimana, boleh nggak? Kakek bilang boleh, silakan gitu kalau untuk kebaikan. Akhirnya kita open donasi sekaligus mengklarifikasikan bahwa kakek ini bukan pengemis gitu. Maka kita posting di akun Instagram Yayasan Gerak Menebar Kebaikan bahwa kakek ini bukan ngemis, dia ini menjual buku-buku agama gitu. Makanya dari situ kita tergerak, ya udah kita open donasi ya. Kalau untuk tanggapannya ya itu tadi Kak, ada keselnya, ada sedihnya, ada marahnya, ada sakit hatinya. Sakit kita ngeliat itu kakek-kakek kasihan. Orang jelas kok kakek bilang saya mau nawarin Iya, sama. buku di buku-buku saya. Si Baimnya nyerocos mulu. Nyerocos terus, malah ngeledek, ngasih ke ojol saya, terus aduh saya terus malu, saya duduk saya tertakur gitu. Tapi lama-lama kan jadi tontonan orang, saya juga malu. Ini udah tontonan satu Udah, Indonesia, Pak. makanya saya terus langsung pulang aja. Tapi alhamdulillah di tengah jalan orang terus panggil, Pak sini Pak,
Bapak apa buku-buku? Ya udah saya bayar gitu. Tapi emang benar ya. Pakai mobil. Yang namanya orang berlama-lama menutupi kebusukan, seiring berjalannya waktu, kebusukan itu akan terlihat dengan sendirinya tanpa kita sadari ya. Alhamdulillah, takbir loh ini. Allah Akbar gitu ya. Tenang Bapak ketemu sama saya. Oh, kalau saya orangnya nggak suka pakai Iya. topeng Pak. Ini Iya, saya iya, seperti iya. ini ya. Nah, saat pertama kali kakek Suhud bertemu Mas Robi, apa yang kakek Suhud sampaikan ke Mas Robi perihal sakit hati kakek kepada Mbak Imwo? Udah saya ceritakan sama Bapak ini semuanya. Gimana tuh Mas? Coba ceritain Mas. Yang pertama sih pasti ya itu tadi yang kakek sampaikan, Masih sakit hati. Itu pastilah ya. Manusiawi. Iya, makanya Manusiawi. saya di Cilengsi saya menenangkan diri, kan desa ya, enak sepi gitu. Tahu-tahu banyak tuh telepon tuh Mbak, saya nggak ambil, saya tanggapin gitu. Maksud saya pengen istirahat, mungkin waktu itu saya pengen istirahatnya sampai hari Jumat ya, sampai ketemu. Mas Robi tolong deh, saya mau ini kebenaran dari tim Mas ini juga Aku cari. dari juga, akhirnya udahlah bareng Mas Robi dah jadi ini saya, pendamping saya segitu Mbak. Itu aja. Makanya kan Nangis pas nggak Bapak? Nangis nggak? Ya bukan kalau nangis nangis lagi. Sampai ya, enggak ya kayak nggak nangis, cuma ya sedih aja gitu. Sedih mana Iya. sih? Pas tahu kebenarannya langsung dari kakek. Emang malamnya itu sore ya, kemarin sore itu saya hubungi kakek, saya telepon, saya tanya semuanya sejelas mungkin kan. Setelah itu kan video klarifikasi Kabaim keluar gitu kan. Dan udah di take down sendiri sama dia? Aku kurang tahu deh kalau Udah udah dihapus. ya, jadi pas keluar itu Tapi dia mau hapus video Bapak bisa lapor polisi tau Pak? Iya, saya nggak tahu apa-apa masalah Mau nggak ini, saya Pak. bantu? Ini juga tadi dari masalah hukum udah membantu saya. Saya bantu deh Pak, Tapi saya saya yuk, nggak, kita lapor yuk. saya orangnya gimana ya, penuh minta maaf, sedangkan Allah aja maaf sama orang. Betul, Makanya Bapak, saya Bapak. jadi nggak ini, nggak bisa begitu Pak. Anak saya juga larang saya, jangan diterusin Pak, udah yang udah gitu anak saya Pak. Tapi yang penting Bapak minta cuman video itu harus di take down. Di apa, coba track down, dihapus. Dihapus. Iya. Harus dihapus. Ya Mbak Imung juga harus Legowo legowo, ya, dia juga rasa. harus menggunakan akal sehatnya gitu. Segala sesuatu tidak bisa dikontenkan dengan secara gampang dia taruh di YouTube-nya Iya, gitu. iya. Sebenarnya kan sekarang kalau kita mau bikin konten itu kan harus persetujuan orang. Betul. Kalau Iya. orang itu tidak setuju dan tidak mau ada di konten tersebut, itu bisa dilaporin. Saya juga heran kok ada timnya, saya kaget juga. Apa mau semua timnya saya laporin, Pak? Dia udah yang telepon timnya Bapak Iya. udah pernah telepon timnya ya. saya juga sempet telepon timnya. Baim. Nggak telepon sih, WA gitu. Apa katanya? Ya kesalahpahaman lah mungkin ya. Iya gitu. Tapi ya saya sih karena kami itu Persepsi dia. karena kalau saya memang ya ibaratnya sering beberapa kali mengajukan target ya ke KBM karena memang ranahnya dia juga kan di dunia sosial juga. Tim-timnya juga ada yang di dunia sosial. Jadi beberapa target kami sering kita share ke dia Share. gitu. Barangkali mau bantu kan gitu. Tapi sering dibantu nggak, Pak? Sampai Target saat dari ini Bapak? sih belum ada. Cuma ya itu nggak bukan masalah sih. Iya, memang nggak ada masalah. Ya iya sih. Jadi waktu Nah, kemarin sama gitu. saya tanya juga sama timnya, Kak udah tahu belum video ini viral gitu. Nah, timnya nanya domisilinya di mana. Waktu itu saya juga masih nyari gitu. Saya masih nyari juga nih, saya bilang gitu. Nomor teleponnya ada bisa dihubungi nggak? Ya justru saya masih nyari saya bilang gitu kan. Nah setelah saya dapat ya ternyata saya tahu bener kondisinya, kejadiannya. Ya akhirnya saya sampaikan juga ke timnya, kejadiannya seperti ini loh, kakek nggak ngemis, kakek tuh menawarin ini. Iya Kak, kemungkinan salah paham katanya. Iya, kalau tim makan apa kata bos, iya kan? nggak tahu. Iya, kalau tim itu tidak bisa disalahkan karena memang sudah tugasnya, benar. Nah, pendapat Bapak Edi Prasetyo bagaimana mengenai masalah ini? Iya. Pendapat saya sih dari sisi hukumnya ya, yuridisnya gini, kami dari Perkumpulan Anti Disiplin Indonesia sangat memprihatinkan kejadian tersebut. Selama ini kan Mbak Imbong ini kan terkenal dengan YouTuber dan artis yang dermawan. Iya. Masa Tapi, sih? iya, menurut konten kontennya ya, gitu. Iya. Dia ada kemarin kalian. Publik masyarakat kan melihat bahwa seolah Mbak ini kan dermawan, sering berbagi, sering di konten-kontennya di YouTube kan sering terlihat kan gitu. Iya. Dengan kejadian hari ini berbanding terbalik terhadap Bapak ini, Iya. bahwa kami dari Perkumpulan Anti Diskriminasi menilai itu hanya buat konten aja, Memang konten. hanya buat konten untuk kepentingan Pribadi. pribadi, Memang konten. sehingga hal ini tidak patut ya, tidak patut diulangi kembali. Dari sisi hukumnya terkait Bapak,
share video Bapak kemana-mana, ya kan, sehingga ditonton khalayak, itu kan ada undang-undangnya. Yaitu undang-undang ITE juga kena, undang-undang ITE, ya kan, pasal 27 ayat 1, barang siapa mentransaksikan elektronik tanpa mendapat persetujuan dari orang tersebut dan menyerang harkat martabat seseorang, itu kena pidana. Berapa tuh pidananya, Di Pak? atas 5 tahun. Nah, bisa. Jalanin deh. Itu memang. Karena kalau di bawah 5 tahun tuh agak sulit tuh, Pak. Karena saya selalu bermain dengan hukum ya. Jadi saya paham banget. Kembali lagi, di sini juga beliau tidak mau menerapkan suatu asas kepatutan, ya kan? Kami menilai ada suatu hal yang tidak pantas. Kembali lagi nih bicara public figure. Berapa kali ini saya sama Kak Niki ini selalu diserang karena masalah public figure terus ya kan? Jadi yang satu public figure mengenai pembohongan publik, yang satu public figure juga BAIMO mengenai diskriminasi. Kan gitu. Di mana negara kita ini kan negara Pancasila, Iya. ya kan? Harus diingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak ini ada orang yang sudah tua, yang notabene kesehatannya pun sudah tidak bagus, ya kan? Di depan publik diolok-olok. Kenapa saya bilang diolok-olok? Bapak didiamkan, tapi Baim malah berbagi dengan ojol. Itu sah-sah saja sih. Iya, berbagi. Cuman kan konteks etikanya kurang bagus dan tidak bagus karena apa? Etika kesopan santunan terhadap orang tuanya itu tidak ada. Dan selama ini saya lihat Baim kan selalu dermawannya berbagi ke orang miskin, ke ini. Kok seperti ini? Ketika saya kirimin video itu dan diminta tanggapan oleh kawan-kawan loh, ya ini ya diskriminasi kan gitu. Itu ada nilai diskriminatif yang dilakukan Mbak Im. Kalau mau memberi tanpa memandang seseorang kan. Apalagi tadi lihat nih Pak, ketika kedatangan Bapak itu ada apa namanya? Kamera. Krunya mereka. Seolah-olah ini kan mau dibuat konten atau bagaimana? Saya kira awalnya buat ngeprank kan gitu. Ternyata beneran kan gitu, ada suatu fakta, sebuah kejadian yang real kan gitu. Sama, saya pikir juga tadinya di prank nanti dikasih uang puluhan juta dalam pikiran saya. Ternyata kok enggak. Saya juga sempat nanya kan ke Iam, orang yang pernah dibikin konten juga sama Baim, dibilang mencuri saat itu, ya itu foto dia paling depan tuh. Makanya saya juga sebenarnya ada dibilang masalah pribadi juga enggak, tapi saat saya membela salah satu tim saya, ini orangnya di belakang Bapak ya, saya justru dihujat sama satu Indonesia. Dibilangnya saya sirik lah sama dia, saya pansos lah sama dia, apa segala macem gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan malah baik. Tuhan memberikan kebaikan. Memang bener ya, karma itu selalu dibayar kontan sama Tuhan itu. Makanya saya tuh selalunya pengennya, aduh udah deh kita nggak usah berpura-pura lah dalam hidup ini ya Pak ya. Karena hidup juga cuma sekali, mau ngapain gitu kan. Kalau kita bisa berbuat kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, minimal jangan menyakiti hati orang lain. Ya Pak ya, nah ini ada videonya Bapak, mudah-mudahan Bapak nggak sedih lihatnya ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano, saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Duh, ampun. Kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah. Nah ini kita lihat video permintaan maaf Baim Wong nih. Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mengasihi orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang-uang saya juga itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget.
Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu. Nah, dia tidak menyesali apa yang sudah dia lakukan perbuatannya, Pak. Tuh Bapak dari tadi dia tuh selalu apa? Baca-baca ya Pak ya, buat menenangkan diri ya Pak. Iya. Gimana Pak itu tanggapannya? Dibilang katanya Bapak mepet-mepet, ngemis. Udah saya ceritakan semua. Kalau nggak masuk akal lah motor gede dipepet sama motor jadul. Iya, motornya segede gini. Saya sedangkan kecil makanya. Kena roda. Waktu di rumah sakit itu Mbak, rumah sakit Bunda ya itu ya, yang mau keluar gitu. Nah itu ada mobil mau masuk, saya minggir kan, bukannya mepet, saya dari mobil deket gini saya begini terus. Nah terus udah jauh tuh, jarak jauh, terus saya bilang dulu baik saya lihat di handphone yang dulu kok Baim sering ini, saya pikir wah mungkin bisa nih ngasih buat modal dana buat saya beli buku-buku gitu. Baru mau ngomong itu langsung aja, kamu ngemis ya gini kayak orang itu tuh kerja ambil duit tuh nih lihat nih Pak gitu. Jadi Terus nggak lama datang tuh timnya itu, saya lihat kok udah ada orang diambil foto semua. Saya bilang lama-lama begini bisa sakit hati saya orang tua kan bisa ribut, nggak lucu, makanya saya tinggal jalan aja, saya pulang. Jadi tanggapan yang tadi klarifikasi apa itu semua bohong ya Pak? Bohong. Terus dia bilang katanya dia tidak menyesali apa yang sudah dia buat ke Bapak. Makanya Bapak ini sudah menegak hukum, tapi saya mau tanya ke anak saya nggak gimana Mbak ya, saya nggak bisa ini dilepas dari karena kalau saya pulang dari bis dagang tuh cucu-cucu saya suka datang, kadang saya beli makanan yang bangsa waper. Terus saya kasih anak-anak cucu saya tuh kalau udah pulang itu. Saya kan berangkat dari rumah jam 10, habis sholat subuh saya duduk dulu main cucu. Pak, saya mau tanya, Bapak emang anak-anaknya nggak ada yang bekerja? Kan waktu Covid itu semua dirumahkan, Mbak. Semua dirumahkan? Ada yang satu yang di Depok enggak, Mbak, masih kerja di Priok. Jadi Bapak cari duit jual jus ama itu untuk apa? Ya, satu bantu kakak saya sedikit-sedikit yang sakit stroke itu dulu kan waktu saya kecil nyampur sama dia sering bantu sekolah saya. Kalau anak saya sekarang itu Mbak, yang nomor 2 yang Bapak ini itu dia Shopee Mbak. Shopee? Iya, Shopee apa tuh? Oh iya. Shopee Food itu Shopee Food ya. Ya itu baru jalan 6 bulan ini Mbak. Karena dari bulan itu udah kena perumahan dari gara-gara Covid itu Pak. Penghasilan Bapak berapa sehari? Wah nggak bisa ngaten cuma biasanya kalau saya dagang buku biasanya kadang-kadang di bawah 100.000 Mbak sehari. Iya kadang saya beliin lagi. Saya sampai nanti kalau emang dapat di atas 200 yang itu 100 buat saya aja, yang lebihnya emang 150 itu saya beliin buku lagi, saya dagang lagi, tar habis lagi gitu aja Mbak. Nutup gitu kayak orang dalam lubang gitu Mbak. Iya. Nah Pak, bagaimana tanggapan Bapak Edi dan Mas Robi tentang video klarifikasi dan permintaan maaf dari Mbak Imong? Dari klarifikasi Mbak Imong tadi itu ada terkesan menyepelekan tindakan yang dilakukan terhadap Bapak ini, kan gitu. Terhadap Pak Suhut ini ada kesan mungkin ya maaf loh ya, orang kecil gitu, dianggap sepele lah gitu. Ada terkesan menyepelekan ada gitu. Kalau Mas Edi? Mas Robi. Kalau dari kami sebenarnya dari semalam juga udah lihat sih videonya gitu. Kalau untuk menyikapinya ya itu tadi karena Pak kakek Babe, saya manggil Babe Syahut ini udah klarifikasi juga ke saya secara personal, ya saya anggap ya gimana ya, berseberangan juga sih sama keterangan Babe sama klarifikasinya Kak Baim sih menurut saya. Jadi tanggapannya gimana Mas? Kalau tanggapannya sebenarnya kita nggak masuk ke ranah itunya ya Kaniki, karena fokus kami dari yayasan adalah untuk membantu kakek ya. Jadi untuk klarifikasi kami juga udah tulis di postingan kami bahwa klarifikasinya bahwa kakek tidak mengemis, itu aja sih yang paling penting. Nah selebihnya kayak bagi-bagi uang itu dan lain-lain ya itu mungkin pribadinya kakek bisa menanggapi sendiri gitu maunya gimana, karena ya itu kakek yang punya kuasa gitu. Tadi kakek juga udah ngomong kan. Ya. Saya kasihan lihat anak saya Mbak kalau terus gitu jadi nggak ada habisnya, jadi nanti di rumah tangganya keganggu. Dia kan lagi
nyari-nyari kerja juga. Betul. Jadi memang anaknya gitu kan Iki, anaknya kemarin juga menyampaikan. Nggak mau di-up. Misalkan jangan sampai permasalahan ini panjang gitu. Membesar ya. Membesar gitu ya. Ya mereka minta ya itu tadi Kak, usahakan kalau bisa, dia nanya juga ke kami gitu, gimana Mas supaya videonya itu bisa dihapus gitu. Nanti juga abis tayangan ini pasti dihapus sama Pak Im. Mudah-mudahan. Iya. Karena Ya kalau enggak permintaan laporin ke polisi lah. itu permintaan anaknya juga gitu kan. Simple. Untuk apa tuh ada Polda Metro udah gede-gede di situ kalau kita nggak bikin Bapak polisi bekerja? Nah, Pak Edi siap mendampingi kakek sampai masalah ini selesai Siap. tanpa Pada akhirnya, dipungut biaya? kami dari Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia siap mendampingi kakek Suhut bila beliau membutuhkan pendampingan hukum, kan gitu aja. Iya, oke. Kita lihat beberapa komentar netizen yang ikut geram melihat kejadian ini. Ini dia. Gak kuat lihat bapak-bapak itu, ya Allah, tersayat ya hati lihatnya. Mohon maaf Mas Baim, kalau nggak niat ngasih jangan mempermalukan dia, apalagi dia orang tua. Dia sedang membutuhkan uang, tapi Mas Baim malah ngasih ke orang lain, ya Allah. Dari Rizka W. Pangnastuti. Terima kasih buat Baim Wong, dengan adanya tayangan ini kami subscribe-mu menjadi mengenali sifat aslimu. Bagus! Di depan kamera tanpa sensor, semoga Bapak motor hijau diberikan rezeki melalui tangan orang lain yang lebih tulus. Amin. Dari San Bambi, hahaha, miris banget. Kalau risih atau kalau nggak mau kan bisa disampaikan secara baik-baik. Masnya dulu diajarkan sopan santun kan, diajarin cara menghargai orang tua atau orang lebih tua kan, apalagi sebagai public figure seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Bukannya mempermalukan, jangan cuma gara-gara konten menjatuhkan orang lain. Ini ada lagi, Sodik Mubarak. Ternyata semua kebaikanmu hanyalah untuk sebuah konten semata. Wah, WKWK, Baim ternyata sadisnya melebihi psikopat. Oke. Ya, itu real ya, itu komen-komen real ya, dan itu sudah tersebar di mana-mana. Terus apa selanjutnya yang akan dilakukan Bapak Edi selaku Ketua Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya kembalikan kepada Pak Suhut, apa langkah hukum yang akan dilakukan, kami siap mendampingi. Karena ini kan, kasus ini kan delik aduan, ya kan, harus ada pengadu, yaitu Pak Suhut sendiri, karena beliau terdampak dari permasalahan ini, kan gitu. Pak, yakin deh, kalau Bapak laporin, Pak, itu pasti langsung ditindaklanjuti. Iya. Pasti, Pak. Iya Mbak Panik. Percaya deh. Pasti langsung ditindaklanjuti. Maksudnya kita harus memberikan efek-efek jerah kepada para pembuat konten ini supaya memberikan konten-konten yang memang bermanfaat untuk kita lihat, ya kan? Karena banyak sekali nih orang Indonesia nih gampang banget dibohong-bohongin, ya kan? Kayak kemarin kan. Ya Maya. Sebenarnya lebih ke situ sih ya. Nah, apa yang mau Mas Robi sampaikan untuk para artis atau konten kreator yang banyak membuat konten berbagi khususnya untuk Baim Wong dan silahkan Pak. Kalau itu dia belum bikin kasus, jadi pelan-pelan dulu ngomongnya. Iya, kalau tanggapan saya terkait video-video konten kreator yang berada di ranah kebaikan ya, kalau saya lebih ke coba kita sama-sama memanusiakan manusia. Setuju. Prinsip berbagi itu adalah bisa memanusiakan manusia. Jadi kalau nggak apa-apa sih untuk bikin konten, tapi usahakan di konten tersebut ada nilai Edukasi. dari memanusiakan manusia itu, dan edukasinya itu harus ada gitu. Betul. Karena setiap target yang kami dampingi juga, target-target yang membutuhkan yang kami dampingi itu semua kami edukasi juga. Jadi tidak hanya sekedar kita kasih uang ratusan juta, target ini bingung uang ini buat apa gitu. Makanya kami dari yayasan sering melakukan pendampingan khususnya kepada target-target kami. Ketika kita memberikan bantuan, kita arahkan juga bantuan itu digunakan untuk apa. Oh ini loh, Bapak kayak Pak Suhut, insya Allah yang rencananya nanti kita akan berikan bantuan. Saya arahkan Pak, usahakan kalau memang bisa Bapak di rumah aja. Untuk ke depan nanti, jangan keliling-keliling. Karena dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan, kakek Suhut tidak layak untuk keliling-keliling naik motor lagi, dan usahakan kakek di rumah aja. Kakek juga di rumah butuh pemasukan dong, kan gitu. Betul. Nah, kemarin kita sampaikan, coba didiskusikan dengan anak-anaknya, kira-kira mau bikin usaha apa di rumah gitu.
Benar. Agar tidak sia-sia uang yang Bapak dapatkan ya Pak ya. Iya, jadi nggak uang yang dikasih puluhan atau ratusan juta itu ya bermanfaatnya panjang gitu. Jadi nggak hari itu, bahkan kan ada kejadian juga kan ini perlu kita sampaikan juga. Ada beberapa kejadian salah satu penerima manfaat ya, target itu dirampok gitu. Ada yang diminta jatah itu ada. Jadi gitu Kak. Jadi setiap target atau penerima manfaat itu kalau kita biarkan atau kita kasih aja tanpa kita dampingi dan edukasi, ya itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi ada orang-orang yang dalam tanda kutip memanfaatkan dengan cara yaitu minta jatah dari donasi, yaitu merampok. Banyak sih itu kejadian-kejadian seperti. Jadi ya usahakan target ini ketika dikasih bantuan, kita tahu nih progres bantuannya itu buat apa gitu. Kalau kita kasih uang doang, ya kita nggak tahu dia buat apa uangnya kan. Jadi ya sia-sia sih buat saya. Betul, gitu. Iya, benar. Sia-sia juga buat Masnya, sia-sia juga buat Bapaknya. Betul. Nanti kedepannya Bapak tidak tahu lagi, nggak ada duit mau ngapain lagi, masa jalan lagi jangan apa ya. Iya. Nah Bapak, nih silahkan Bapak apa yang mau Bapak Suhud sampaikan ke Baim Wong, karena pasti Baim Wong nonton celoteh Nyai. Yang saya sampaikan hanya satu, Mbak. Saya sebagai orang Muslim mestinya Mas Baim Wong tuh mikir gitu loh. Saya kan orang udah tua. Apa salahnya minta maaf dengan keluarga saya sama saya gitu, biar urusan ini biar cepat-cepat jangan sampai larut terus gitu. Saya bisa aja lapor ke ranah hukum kemana saya bisa ya Kak ya, tapi nggak ada niat baik Mas Baim Wong untuk minta maaf, malah klarifikasinya lain daripada yang saya inginkan. Saya inginkan. Itu aja Mbak. Itu aja ya. Nah Baim Wong bagaimana pendapatnya ya? Ini Bapak sudah bicara dengan sejujur-jujurnya ya, tanpa ada yang dikurang-kurangi, tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Nah untuk Bapak Edi dan Mas Robi, apa yang mau disampaikan untuk Baim Wong terkait masalah ini? Ya dengan harapan juga apa yang disampaikan oleh Pak Suhud dengan menginginkan adanya sebuah perdamaian. Istilah permohonan maaf dari Pak Suhud. Ya dengan harapan Baim Wong berkenan dan menerima apa yang diinginkan oleh Pak Suhud sehingga tidak berkelanjutan lah permasalahan ini. Itu aja. Kalau Masnya? Kalau dari kami ingin menyampaikan ya itu tadi sih benar apa yang dikatakan Kakak Suhud ya. Kalau memang kejadiannya memang seperti apa yang disampaikan Kakak Suhud ya, itu usahakan Kak Baim ya, karena saya yakin sih Kak Baim juga pasti memiliki rasa amin, mudah-mudahan untuk apa namanya melihat oh iya kakek ini ternyata salah persepsinya dari Kak Baim itu. Jadi ya usahakan ya tadi itu minta maaf dan tidak di sini tidak mencari benar salah ya. Di sini etika dan lain-lain itu yang penting sih untuk semua ya, bukan kami doang ya, tapi untuk semua masyarakat Indonesia juga bisa menghargai orang tua gitu. Karena bagaimanapun kakek Suhud di atas dia umurnya. Betul. Gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Dan kalau emang niat minta maaf dengan hati ikhlas, jangan dibikin konten. Betul Pak? Iya, Apa maunya jangan dibikin dia konten. juga kalau dia datang ke rumah saya nggak mau nanti dia bawa tim itu Ya, nanti mau ya? di konten. Maunya kalau datang udah ya udah maaf terus di foto udah pulang gitu. Tuh, Bapak gitu Bapak lagi. nggak mau dibikin konten karena nanti uangnya ke dia semua Pak. Iya ke Iya YouTuber kan? itu. Si Bapak. Nah, gerakan menebar kebaikan juga sudah open donasi untuk kakek Suhud. Silakan langsung aja mengunjungi Instagramnya di @gerakan_menebar_kebaikan ya. Semoga apa yang kalian berikan untuk kakek Suhud ini bisa menolong sedikit untuk kehidupannya jangka panjang. Iya, Ya, amin, Pak, ya? amin, Amin. Mau bilang terima kasih nggak Pak nanti sama orang-orang udah donasi? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada bapak-bapak yang bantu saya maupun keluarga saya dan anak saya. Semoga Allah membalas dengan rezeki dan kehidupan yang baik untuk keluarganya, sehat walafiat. Amin. Amin. Oke lah kalau begitu, jangan pernah menyembunyikan kebohongan karena kebenaran akan menemukan jalannya dan segala sesuatu yang terus ditutupi pada akhirnya akan terbuka juga. Terima kasih kakek Suhud sudah mampir ke sini, Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih jauh lo terbang lo kita terbangkan ya eksklusif. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan Celoteh Nyai. Sampai ketemu lagi di berita-berita viral berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.